wabarakatuh. Puji syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa melakukan Zoom seperti saat sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia Nabi yang diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pencak silat atau biasa disebut dengan pagar nusa. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman sekalian. Yang pertama, Ahmad Taufik, yaitu selaku diri saya sendiri, selaku moderator. Dan yang kedua, Rustum Mubarak Al-Fatahillah, Nur Zakiyah. Yang keempat, Sulistiani. Dan terakhir, Munawwarah. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu identitas pencak silat. Pencak silat salah satu bentuk identitas seni bela diri Nusantara, kebudayaan bangsa Indonesia, tentang pendidikan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam dunia modern, silat bukan hanya sebagai alat seni bela diri, tetapi berkembang menjadi sebuah upaya dalam memelihara kesehatan melalui olahraga. Sifat berfungsi juga sebagai sarana pendidikan jasmani dan rohani melalui proses tahapan pendidikan berjenjang secara formal melalui peraturan yang dibuat masing-masing perguruan silat. Identitas merupakan bagian dari kebudayaan dan lingkungan sosial yang dapat bergeser sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Identitas berkembang berdasarkan ruang dan waktu setiap generasi dalam dunia kehidupan sehari-hari yang berasal dari pikiran, bangsa dan tangguh, kuat dan berbudi luhur, dan berkembang menjadi watak identitas bangsa. Tuntutan dunia modern, perang silat berkembang selain untuk menjaga diri, juga menjadi salah satu dalam upaya pemeliharaan kesehatan melalui bidang olahraga, sehingga keseimbangan jasmani dan rohani merupakan salah satu jalan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Sulistiani. Kepadanya disilahkan yang hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan pencak silat dengan bela diri yang lainnya. Pada belahan bumi ini, banyak sekali jenis bela diri. Jika kita lihat, inti dari semua bela diri adalah tendangan, pukulan, tangkisan, kuncian, dan tangkapan. Hampir semua bela diri tidak akan terlepas dari itu. Lihat dari ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar di antaranya perguruan satu dengan yang lainnya. Namun jika dicari perbedaannya tentu selalu ada. Dan perbedaan yang paling kentara terletak pada gaya dan style dan cara berlatih atau metode berlatih. Untuk membedakan aliran di dalam pencak silat dapat kita tarik benang merahnya. Pencak silat yang mirip dengan taekwondo dan karate, bahkan mungkin menggabung keduanya. Pencak silat yang mirip wushu atau kungfu, pencak silat bernapasan yang memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Pencak silat mencontoh gerak binatang. Sekarang mari kita cari perbedaannya dengan seni bela diri yang lainnya.
Jika pencak silat dibandingkan dengan karate atau taekwondo, pada dasarnya tidak banyak perbedaan. Hampir semua teknik karate dan taekwondo ada di pencak silat. Tentunya tidak semua perguruan silat. Jika pencak silat kita senandingkan dengan Kemfar, di sini perbedaannya, Kemfar lebih banyak bertumpu dengan tangan, tapi pencak silat lebih sedikit bertumpu dengan tangan. Jika pencak silat kita sandingkan dengan wushu, di beberapa perguruan silat memiliki sebagian besar teknik wushu. Jika pencak silat kita sandingkan dengan tinju, perbedaannya tinju lebih simpel dan lebih praktis. Jika pencak silat kita bandingkan dengan Muay Thai, sebenarnya hampir mirip dengan perbedaan Muay Thai fokus pada tendangan dan penggunaan tulang kering. Maka secara mendasar, sebenarnya jika dilihat dari teknik pencak silat dengan bela diri yang lainnya tidak banyak memiliki perbedaan. Perbedaan pencak silat dengan bela diri yang lainnya dapat kita lihat dari intensnya perkelahian antara anggota pencak silat yang berbeda perguruan, di mana hal ini jarang kita dengar terjadi pada taekwondo, karate, muay thai, dan tinju, dan lain sebagainya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Sulistiani. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Rustu Alfat. Ulangi dah. Siapa? Rustu Al-Fatahillah. Belum kembali direct. Ulangi. Sulistiani, Rustu Fatahillah atau Rustu Mubarak? Rustu Mubarak. Rustu Mubarak. Ya, Rustu saja. Rustu Mubarak. Rustu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, yaitu adapun secara garis besar perbedaan pencak silat, karate, dan taekwondo. 1. Pencak silat. Pencak silat ialah seni bela diri tradisional yang berasal dari Nusantara, di mana suku bangsanya meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Induk organisasi pencak silat di Indonesia yaitu IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Sedangkan organisasi yang mewadahi federasi pencak silat di berbagai negara adalah Persilat atau Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa. Dalam pencak silat, konsentrasi menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Pencak silat mendapatkan pengaruh dari agama Islam, Hindu, dan Buddha serta budaya Cina. 2. Karate. Karate merupakan seni bela diri yang berasal dari Jepang. Pengertian karate secara harfiah berarti tangan kosong, di mana teknik bela diri ini memang banyak mengandalkan tangan dan kekuatan. Organisasi yang menaungi olahraga karate di Jepang ialah Japan Karate Federation atau disingkat JKF, serta organisasi yang mewadahi karate di Indonesia yaitu Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau disingkat FORKI. Sementara itu, induk organisasi karate di seluruh dunia adalah WKF atau biasa disebut World Karate Federation. Aliran karate dapat dibedakan menjadi aliran tradisional dan aliran olahraga. Pada karate yang beraliran tradisional, pembelajaran mengenai aspek bela diri dan teknik tempur lebih diutamakan, sedangkan karate yang beraliran olahraga lebih mengedepankan teknik-teknik untuk pertandingan olahraga. Terima kasih. Terima kasih atas Rustu Mubarak. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan Saudari Nur Zakia. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Saya akan membacakan materi tentang taekwondo.
Taekwondo adalah seni bela diri yang berasal dari Korea. Tae artinya menandang atau menghancurkan dengan kaki. Won berarti tinju dan do yaitu jalan. Jadi pengertian taekwondo ialah seni bela diri yang mengutamakan tentang dan tinjuan. Namun pada dasarnya seni bela diri ini lebih berfokus pada penggunaan daya jangkau dan kekuatan kaki semaksimal mungkin. Seiring dengan perkembangannya terdapat induk organisasi taekwondo di Indonesia, yakni PTI, Federasi Taekwondo Indonesia, sementara WTF, World Taekwondo Federation, merupakan federasi taekwondo seluruh dunia. Perbedaan ketiganya. Di bawah ini perbedaan pencak silat, karate dan taekwondo versi Faro di antaranya. 1. Utamakan konsentrasi. Pencak silat banyak memanfaatkan tangan dan kaki. Induk organisasi pencak silat adalah IPS. 2. Karate mengandalkan kekuatan. Karate banyak menggunakan tangan. Organisasi karate yaitu Forki. Taekwondo memfokuskan pada kecepatan. Gerakan taekwondo banyak memakai kaki. Organisasi taekwondo ialah PTI. Untuk materi selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurzakia. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Munawar Iskandar. Kepadanya disilahkan yang hormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan materi menjelaskan nilai-nilai jati diri pencaksilat. Nilai-nilai pencaksilat. Pencaksilat adalah sistem bela diri yang mempunyai 4 nilai sebagai satu kesatuan, yaitu nilai etis, teknik, estetis, dan atletis. 1. Nilai etis adalah nilai budi pekerti luhur atau nilai kesusilaan pencaksilat berdasarkan pepakem, disiplin atau aturan. Etika yang di dalamnya secara implisit terkandung nilai agama, nilai sosial budaya, dan nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 2. Nilai teknis adalah nilai kedayagunaan pencaksilat ditinjau dari kebutuhan dan kepentingan bela diri berdasarkan pepakem logika, disiplin atau pemikiran matang. 3. Nilai estetis adalah nilai keindahan pencaksilat berdasarkan pepakem estetika, disiplin atau menghargai keindahan. 4. Nilai atletis adalah nilai keolahragaan berdasarkan pepakem atletika, disiplin atau aturan keolahragaan. Keempat nilai-nilai tersebut sangat berkaitan erat dengan cita-cita sosial dan cita-cita moral individual di kalangan masyarakat rumpun Melayu. Nilai-nilai etis dan teknik mengacu pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan akan keamanan. Sedangkan nilai-nilai estetis dan atletis mengacu pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan akan kesejahteraan. Keduanya meliputi segi jasmania dan rohania, dan keistimewaan pencaksilat bersumber dari budaya masyarakat rumpun Melayu. Jati diri pencaksilat. Jati diri pencaksilat adalah totalitas kedirian.
corak, jiwa, sifat, dan watak sejati yang melekat pada pencaksilat serta memberikan keunikan pada pencaksilat. Jati diri pencaksilat meliputi 3 hal pokok sebagai satu kesatuan, yakni satu budaya masyarakat Rumpun Melayu sebagai sumber asal dan sumber corak pencaksilat. 2. Falsafat budi pekerti luhur sebagai jiwa dan sumber motivasi penggunaan pencaksilat. 3. Substansi Pancasila mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yakni aspek mental, spiritual, bela diri, seni, dan olahraga. Ketiga hal tersebut yang merupakan satu kesatuan tersebut bersifat saling terikat, saling mendukung, dan saling memberikan makna serta saling menjiwai dan dijiwai. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Rumpun Melayu menjiwai falsafah budi pekerti luhur dan substansi Pancasila dengan 4 aspeknya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dan sekalian. Dari pembahasan yang pertama sampai terakhir dapat kita simpulkan bahwa pencaksilat merupakan seni bela diri yang asli berasal dari Indonesia. Pencaksilat merupakan organisasi seni yang dikenal di negara-negara luar. Terbukti dari banyaknya organisasi-organisasi yang tumbuh pesat. Bertanya tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia, berawal dari nenek moyang yang berusaha mengendalikan diri dari ancaman dan tantangan alam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.